Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena Wulandari dan saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang. Dalam era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi juga berkembang dengan cepat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, membuat era digital pada saat ini tidak terhindarkan. Pada era digital, terjadi peningkatan penggunaan internet pada masyarakat Indonesia. Hadirnya internet memudahkan penggunanya untuk mendapatkan suatu informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dilansir dari data Indonesia.id, berdasarkan data yang tercatat oleh We Are Social, diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta pengguna pada Januari 2023. Berdasarkan hal tersebut, sekitar 77% dari jumlah penduduk di Indonesia menggunakan internet. Sedangkan pada Januari 2022, jumlah pengguna di internet di Indonesia hanya sebanyak 205 juta pengguna. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 7,9 juta pengguna selama 1 tahun, dan hal tersebut merupakan peningkatan yang signifikan. Salah satu aktivitas manusia yang sering menggunakan peran teknologi yaitu dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan banyaknya kemudahan yang diberikan. Hal tersebut disertai dengan berbagai alternatif media yang ditawarkan, yakni media konvensional atau media tradisional hingga media baru. Dilansir dari katadata.id, salah satu media sosial yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Twitter. Dilansir dari databox.id, diketahui terdapat 18,45 juta pengguna media sosial Twitter di Indonesia pada Januari 2022. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Twitter merupakan suatu aplikasi untuk membagikan tweets, foto, dan video bagi para penggunanya. Selain itu, Twitter juga memiliki banyak fitur, diantaranya adalah reply, retweet, like, dan lain sebagainya. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, Twitter dianggap sebagai media sosial yang ramah karena dapat memudahkan para penggunanya untuk berkomunikasi dan bersosialisasi tanpa dibatasi oleh pertemanan. Twitter pada saat ini bukan hanya digunakan sebagai media sosial untuk dapat menyebarkan gambar, video, dan tulisan hiburan saja.
Twitter bukan hanya memanfaatkan konten dalam suatu tweets individu sebagai media informasi dan komunikasi, melainkan juga menggunakan Autobase. Autobase sendiri merupakan suatu akun sebagai sarana untuk bertukar informasi dan berdiskusi mengenai topik dan latar belakang yang sama yang menyatukan semua pengikut Autobase tersebut. Selanjutnya, untuk dapat bertukar informasi dan berdiskusi, para pengikut dari Autobase tersebut harus mengirimkan mention confess atau manifest melalui direct message secara anonim, lalu pesan yang dikirimkan akan otomatis muncul pada akun Autobase. Menurut Mulyana, semakin mirip latar belakang sosial budaya suatu individu dengan individu lainnya, maka semakin efektif komunikasi yang berlangsung antar individu, sehingga diharapkan individu untuk saling membalas tweet dan membagikan aktivitasnya atau hanya mencari informasi yang sedang trending. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Herbalife yang bertemakan 2020, Diet Decision Survey, diketahui bahwa masyarakat Indonesia menjadikan kesehatan sebagai prioritas selama pandemi. Survei yang dilakukan oleh Herbalife, terdapat 8.000 responden yang merupakan konsumen Herbalife dan tersebar di 8 negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Diketahui bahwa sebanyak 79% responden Indonesia menyatakan bahwa mereka setuju untuk memanfaatkan pandemi sebagai momentum mengubah pola makan dan gaya hidup. Sebanyak 52% responden menyatakan dengan adanya pandemi mereka dapat mempunyai waktu luang untuk mencari informasi mengenai makanan dan pola hidup sehat. Masyarakat Indonesia yang semakin sadar untuk menjalani pola hidup sehat dan dapat mencari informasi mengenai makanan dan pola hidup sehat dapat melalui akun media sosial seperti Twitter. Dengan hadirnya akun Autobase di Twitter, dengan berbagai macam topik seperti topik tentang pekerjaan, skincare, makeup, fashion, makanan, dan topik-topik lainnya, masyarakat dapat dengan mudah untuk mencari informasi dan berdiskusi. Salah satu akun Autobase di Twitter dengan username @diatinggi yang dimanfaatkan untuk berbagai informasi maupun berdiskusi mengenai diet, gaya hidup sehat, dan makanan sehat. Akun tersebut digemari oleh beberapa orang karena akun tersebut berguna untuk mendapatkan informasi maupun berdiskusi terkait diet. Akun @diatinggi memiliki pengikut sekitar 139,7 ribu pengikut dengan jumlah tweet sekitar 105.000 tweet. Berdasarkan pernyataan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akun Twitter @diatinggi dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi oleh para followersnya. Selanjutnya ada data masalah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Herbalife yang bertemakan 2020 Diet Decision Survey, diketahui bahwa masyarakat Indonesia menjadikan kesehatan sebagai prioritas selama pandemi. Sebanyak 52% responden menyatakan dengan adanya pandemi, mereka dapat mempunyai waktu luang untuk mencari informasi mengenai makanan dan pola hidup sehat. Masyarakat Indonesia yang semakin sadar untuk menjalani pola hidup sehat dapat mencari informasi mengenai makanan, pola hidup sehat melalui akun media sosial seperti Twitter. Dengan hadirnya akun Autobase di Twitter, masyarakat dapat dengan mudah untuk mencari informasi dan berdiskusi. Salah satu Autobase di Twitter dengan username @diatinggi yang digunakan untuk berbagi informasi maupun berdiskusi mengenai diet, gaya hidup sehat, dan makanan sehat. Akun tersebut digemari oleh beberapa orang karena akun tersebut berguna untuk mendapatkan informasi maupun berdiskusi terkait diet. Lalu selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akun Twitter @diatinggi dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi oleh para followersnya.
Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akun Twitter @diatinggi dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi oleh para followersnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ada dua, yakni manfaat penelitian akademis dan manfaat praktis. Yang pertama untuk manfaat akademis, yakni menambah pengetahuan di bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai media sosial. Lalu mengembangkan kajian di bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai media sosial. Untuk manfaat praktis, yakni menambah pengetahuan praktisi ilmu komunikasi khususnya mengenai media sosial. Selanjutnya adalah konsep. Konsep dan penelitian ini adalah komunikasi massa. Menurut Fredson, komunikasi massa berbeda dengan jenis komunikasi lainnya, yakni dengan adanya suatu kenyataan di mana komunikasi massa diperuntukkan untuk jumlah populasi dari bagian suatu kelompok. Komunikasi massa mempunyai alat-alat khusus untuk menyampaikan suatu pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima langsung oleh khalayak. Alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan dari komunikasi massa disebut dengan media massa. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak dahulu dan tetap digunakan hingga saat ini, seperti surat kabar, majalah, film, televisi, dan internet. Hadirnya sejumlah media massa baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan media massa sebelumnya disebut dengan media baru. Media baru sering dipelajari sebagai bagian dari salah satu konsep globalisasi. Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami serangkaian proses yang saling berkaitan. Media baru menjadi salah satu konsep globalisasi dan dampaknya karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi tanpa adanya batasan. Media baru menurut Terry Flew lebih menekankan kepada format isi media yang dikombinasikan dan kesatuan data berupa teks, suara, gambar, dan sebagainya dalam format digital. Salah satu media baru yang digemari pada saat ini adalah media sosial. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang mengakibatkan munculnya era informasi digital yang memiliki perubahan yang sebelumnya belum pernah diketahui. Salah satu perubahan tersebut adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, berdiskusi, berkolaborasi, serta menciptakan isi dengan berbagai jenis platform yang tersedia. Menurut Michael Cross, media sosial adalah suatu istilah untuk menggambarkan berbagai teknologi untuk melibatkan orang dalam kolaborasi, pertukaran informasi, dan saling berinteraksi melalui konten berbasis web. Seiring dengan perkembangan teknologi, internet juga berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial untuk penggunanya
selalu berubah. Media sosial memiliki kelemahan dan kekurangan. Media sosial memiliki kelebihan sebagai alat pengemban informasi yang bersifat pengetahuan. Adapun media sosial memiliki kekurangan dalam banyaknya informasi yang tersedia, membuat informasi yang ada bias dan bahkan salah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori difusi informasi. Teori difusi informasi adalah kecepatan berita atau informasi yang menyebar melalui saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan ke komunitas penerima. Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akun media sosial Twitter @diatinggi yang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi atau berita mengenai diet, gaya hidup sehat, dan makanan sehat kepada para pengikutnya. Selanjutnya ada variabel. Sesuai dengan judul penelitian, yakni akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya, maka variabel penelitian ini adalah media sosial. Menurut Michael Cross, media sosial adalah suatu istilah untuk menggambarkan berbagai teknologi untuk melibatkan orang dalam kolaborasi, pertukaran informasi, dan saling berinteraksi melalui konten berbasis web. Seiring dengan perkembangan teknologi, internet juga berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, fitur-fitur yang tersedia oleh media sosial untuk penggunanya selalu berubah. Menurut Chris Heuer, terdapat 4C dalam sosial media, yakni konteks, communication, collaboration, dan connection. Yang pertama ada konteks, yakni bagaimana untuk membentuk sebuah pesan, informasi, bahasa yang digunakan, dan isi pesan itu sendiri. Lalu ada communication, yakni berkaitan dengan bagaimana suatu pesan atau informasi dibagikan dengan cara mendengar, merespon, dan yang membuat pengguna merasa nyaman dan pesan tersampaikan dengan baik. Lalu ada collaboration, yakni cara bekerja sama antara pemberi pesan dengan pengguna media sosial untuk membuat segala hal menjadi baik dan lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada connection, yakni cara dalam memelihara suatu hubungan antara pemberi pesan dan pengguna penerima pesan yang telah terbina. Selanjutnya, paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretif. Paradigma interpretif berarti peneliti menarik makna dari temuan analisis data. Makna tersebut dapat menghasilkan pelajaran, informasi untuk membandingkan dengan literatur atau pengalaman pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan akun Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia.
Pendekatan penelitian kualitatif mendukung cara memandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas situasi. Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana followers akun Twitter @diatinggi menggunakan Twitter sebagai media informasi. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Pendekatan penelitian kualitatif mendukung cara memandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas situasi. Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana followers akun Twitter @diatinggi menggunakan Twitter sebagai media informasi. Selanjutnya yaitu teknik penarikan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena hanya mereka memilikinya atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan kriteria informan, yakni pernah mengirimkan manifest melalui direct message ke akun @diatinggi. Lalu untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai masalah yang akan diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dipandu dan dilakukan antara dua orang atau lebih. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau online. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada informan, yakni followers akun @diatinggi. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama, keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu. Keabsahan data kualitatif didasarkan pada penentuan apakah data yang ditemukan akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Keabsahan data dalam kualitatif mengacu pada sejauh mana hasil penelitian satu secara akurat mewakili data yang dikumpulkan atau validitas internal dan dapat digeneralisasikan atau ditransfer ke konteks atau setting lain atau validitas eksternal. Penelitian ini menggunakan keabsahan data triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dari berbagai sumber untuk memeriksa bukti dari sumber dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren untuk tema. Jika tema ditetapkan berdasarkan konvergensi beberapa sumber data atau perspektif partisipan, maka proses ini dapat diklaim sebagai penambah validitas penelitian. Lalu untuk coding adalah proses mengatur materi menjadi potongan atau segmen teks yang menugaskan kata atau frase ke segmen untuk menggambarkan pengertian umum tentang itu. Penelitian ini menggunakan open coding. Open coding memungkinkan makna muncul dari data dan kode dari wawancara awal dan dokumen yang dilakukan oleh peneliti melalui pelabelan fenomena, penemuan dan penamaan kategori, dan penyusunan kategori. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan melakukan coding dengan open coding. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Kolbe dan Burnett pada tahun 1991 berpendapat bahwa analisis konten
merupakan metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbolis dari semua bentuk komunikasi yang terekam. Analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan sejenisnya. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejumlah besar informasi tekstual secara sistematis, mengidentifikasi ikatan yang tepat seperti keberadaan kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana followers akun @diatinggi memanfaatkan akun tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasinya melalui wawancara. Lalu ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini mendapatkan data dari wawancara mendalam yang mana tidak semua informan menjawab hal yang sama dan informan yang diwawancara belum tentu mewakili populasi yang diteliti. Lalu untuk kelemahan penelitian, kelemahan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan yakni teori difusi informasi. Penelitian ini meneliti pemenuhan kebutuhan informasi pengikut akun media sosial Twitter @diatinggi mengenai informasi atau berita diet, gaya hidup sehat, dan makanan sehat. Namun, akun Twitter tersebut menggunakan sistem auto-based, sehingga pengirim manifest dapat mengirimkan informasi palsu atau hoax secara anonim yang dapat merugikan para pengikut akun Twitter @diatinggi. Sekian presentasi saya mengenai pemanfaatan akun media sosial Twitter @diatinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pengikutnya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.